Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya tentang fungsi public relation. Menurut Onong Ujjana Effendi dirumuskan fungsi PR sebagai berikut. Yang pertama, menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik, baik publik eksternal maupun internal. Yang ketiga, menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada publik dan menyalurkan opini publik kepada organisasi. Yang terakhir, melayani publik dan menasihati pimpinan organisasi demi kepentingan umum. Selanjutnya, aktivitas public relation adalah menyelenggarakan komunikasi timbal balik atau two-way traffic communication antara lembaga dengan publik yang bertujuan menciptakan pengertian dan dukungan bagi tercapainya tujuan tertentu. Kebijakan kegiatan produksi demi kemajuan lembaga atau citra positif lembaga yang bersangkutan. Kegiatan public relation sangat erat kaitannya dengan pembentukan opini publik dan perubahan sikap dari masyarakat. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang berhasil mencapai cita-cita dan tujuannya secara maksimal. Begitu pula dengan kerja praktisi PR yang bertugas menangani krisis kepercayaan dan mengembalikan citra positif perusahaan di mana praktisi PR ini bernaung. Untuk kelancaran jalannya proses pencapaian tujuan tersebut dilakukan cara-cara penyelenggaraan kerja yang efisien, mungkin dengan meningkatkan faktor tujuan, biaya, fasilitas, waktu, dan tenaga. Dengan kata lain bahwa PR memerlukan metode kerja yang menjadi syarat mutlak untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, jika menghadapi situasi yang genting, seperti timbul masalah, konflik, pertikaian, hingga terjadi suatu krisis, maka public relation wajib memastikan, menjelaskan secara jujur dan terbuka, open communication, dikarenakan di satu pihak, public relation bertindak sebagai perantara atau mediator, dan di lain pihak memiliki tanggung jawab sosial yang harus memegang teguh baik etika maupun kejujuran. Menurut Maria, public relation adalah suatu bagian dari suatu nafas yang sama di dalam suatu organisasi tersebut, serta juga harus memberi identitas organisasinya dengan tepat serta juga benar dan juga mampu untuk mengkomunikasikannya sehingga publik tersebut menaruh kepercayaan serta juga memiliki pengertian yang jelas benar terhadap suatu organisasi tersebut. Berikut fungsi public relation. Yang pertama, kegiatannya bertujuan untuk memperoleh itikat baik, kepercayaan, dan saling adanya pengertian serta citra yang baik dari publik atau juga masyarakat pada umumnya. Yang kedua, mempunyai sasaran untuk dapat menciptakan opini publik yang dapat diterima suatu serta juga dapat menguntungkan semua pihak. Yang ketiga, unsur penting di dalam manajemen agar dapat mencapai tujuan yang spesifik dengan sesuai harapan publik. Namun, merupakan kekhasan suatu organisasi atau juga perusahaan. Sangat penting bagaimana organisasi tersebut mempunyai warna, budaya, citra, suasana yang kondusif serta juga menyenangkan. Kinerja meningkat serta produktivitas dapat dicapai dengan secara optimal. Yang ketiga, usaha dalam menciptakan hubungan yang harmonis di antara organisasi atau juga perusahaan dengan publiknya. Sekaligus untuk dapat menciptakan opini publik sebagai efeknya, yang sangat berguna ialah sebagai
input bagi suatu organisasi atau juga perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya, public relation lebih berorientasi kepada pihak perusahaan untuk dapat membangun citra positif bagi suatu perusahaan, serta juga hasil yang lebih baik dari sebelumnya, dikarenakan mendapatkan opini serta juga kritik dari konsumen. Apabila fungsi public relation yang dilaksanakan tersebut dilakukan dengan baik dan benar merupakan suatu hal yang ampuh untuk dapat memperbaiki, mengembangkan peraturan, budaya organisasi atau juga perusahaan, serta suasana kerja yang kondusif, dan juga peka terhadap karyawan. Maka diperlukan adanya pendekatan khusus serta motivasi fungsi public relation, ialah untuk memelihara, tumbuhkan, mempertahankan adanya suatu komunikasi timbal balik yang diperlukan dalam menangani atau juga mengatasi masalah yang muncul dan juga meminimalisirkan masalah. Tujuan public relation. Kata relation menunjukkan kata kerja aktif. Maka harus dilihat tujuan ini berdasarkan kepentingan kedua belah pihak. Artinya, meskipun humas pada dasarnya milik organisasi atau lembaga yang membayarnya, namun tujuan humas hendaknya dipandang sebagai tujuan yang netral atau bersifat katalisator antara tujuan organisasi atau lembaga dengan tujuan publik dan terbentuk sebagai simbiosis mutualistik. Dengan demikian, rumusan yang dapat mengenai tujuan humas adalah: yang pertama, terpelihara serta terbentuknya saling pengertian atau aspek kognisi. Yang kedua, menjaga dan membentuk saling percaya atau aspek efeksi. Yang ketiga, memelihara dan menciptakan kerjasama atau aspek psikomotoris. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.